Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah. Saya dari kelas Biologi D. Di video ini saya akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam, bagian dakwah Rasulullah di Mekah dan pembentukan sistem sosial di Mekah. Adapun subbab yang akan dibahas yaitu kehidupan Nabi Muhammad, metode dakwah di Mekah, dan pembentukan sistem sosial di Mekah. Kehidupan Nabi Muhammad dibagi menjadi dua, yaitu kehidupan sebelum diangkat menjadi Rasul dan diangkat menjadi Rasul. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 20 April 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah wafat ketika beliau masih di dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah. Kelahiran Nabi Muhammad disambut dengan sukacita oleh seluruh masyarakat dan kerabat dekatnya. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib memberi nama Muhammad yang artinya orang terpuji. Nabi Muhammad masih berasal dari kalangan bangsawan Quraisy yang berasal dari Bani Hashim. Garis nasab ayah dan ibunya bertemu pada Kitab bin Murrah, dan apabila silsilah dari ayah dan ibunya ditarik ke atas, maka bertemu dengan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad masih keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang berakhlakul karimah dan terjaga dari segala perbuatan keji dan kotor, seperti mabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan lain sebagainya, yang sudah menjadi tradisi bangsa Arab. Selain itu, ia dijuluki Al-Amin karena dikenal sebagai pemuda yang rendah hati, pemaaf, berani, dan jujur. Saat usianya 12 tahun, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib dan diajak berdagang ke negeri Syam. Saat usianya 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah yang merupakan janda yang kaya raya dan usianya lebih tua, yaitu 40 tahun. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 6 orang anak dan mengangkat seorang anak bernama Zaid bin Haritsa. Saat usia beliau 35 tahun, beliau mendapat kehormatan untuk menyelesaikan pertikaian antar kelompok tentang siapa yang berhak mengembalikan batu Hajar Aswad pada tempatnya semula. Namun, dengan kecerdasannya, beliau dapat mengatasi perselisihan tersebut tanpa adanya pertumpahan darah. Diangkat menjadi Rasul. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau pergi dahulu ke Gua Hira. Mengapa beliau pergi ke Gua Hira? Karena khawatir dengan kondisi bangsa Arab yang semakin mengalami kemerosotan akhlak maupun moral dan merajalelanya kezoliman dan keangkara murkaan. Beliau pun memutuskan untuk mengasingkan diri ke Gua Hira untuk menenangkan pikiran guna mencari jalan keluar tentang bagaimana cara mengajak masyarakatnya kembali ke arah yang lebih baik. Beliau pun diangkat menjadi Rasul pada usianya 40 tahun. Ketika itu, Malaikat Jibril mendatangi beliau dan menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Demikianlah beliau diangkat menjadi nabi akhir zaman sekaligus sebagai seorang rasul. Kemudian, kejadian tersebut beliau ceritakan kepada istrinya Khadijah, dan istrinya pun mengajak beliau untuk menemui seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal. Kemudian Nabi menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya kepada Waraqah, dan Waraqah mengatakan bahwa inilah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelumnya. Selang 2 tahun setelah turunnya wahyu pertama, Malaikat Jibril menemui Rasulullah kembali. Ia menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudathir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu kedua itu, maka Nabi Muhammad sudah memiliki kewajiban untuk berdakwah. Metode dakwah di Mekah. Metode dakwah yang digunakan Nabi Muhammad selama di Mekah ada dua, yaitu secara diam-diam dan secara terbuka. Dakwah secara diam-diam. Rasulullah menyadari tugasnya merupakan tugas yang berat. Oleh karena itu, Rasulullah memilih untuk berdakwah secara diam-diam terlebih dahulu. Beliau menyampaikan dakwahnya dimulai dari kerabat dekatnya.
yaitu istri beliau Khadijah, kalangan pemuda seperti Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah, kalangan budak yaitu Bilal, dan tokoh masyarakat yaitu Abu Bakar. Setelah Abu Bakar masuk Islam, maka banyak orang yang mengikuti Abu Bakar untuk masuk Islam. Orang-orang tersebut dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun atau orang yang terdahulu masuk Islam. Mereka seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Fatimah binti Khattab, Arqam ibnu Abdul al-Arqam, dan lain-lain. Mereka mendapat ajaran dan bimbingan langsung dari Rasulullah. Sebagai pusat pembinaan waktu itu yaitu di rumah Arqam. Dakwah secara terbuka. Setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara diam-diam, ada sekitar 40 orang yang masuk Islam. Dakwah tersebut dilakukan sekitar 3 tahun. Setelah fase itu, Allah menurunkan wahyu yaitu surat Al-Hijr ayat 9 yang memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terbuka atau terang-terangan. Langkah pertama yang beliau tempuh yaitu berdakwah kepada kerabat dekat, kemudian seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan dakwah secara terbuka menambah jumlah pengikut umat Islam. Namun, dakwah secara terbuka ini membuat orang-orang Quraisy tidak senang. Hal ini disebabkan karena Nabi secara tegas menentang tradisi mereka dan ibadah mereka yang menyembah berhala. Sebagai reaksi dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad, kaum kafir Quraisy melakukan berbagai cara untuk menghalangi beliau dalam berdakwah, seperti melakukan penindasan, penyiksaan, intimidasi terhadap pengikut Rasul, bahkan menghina dan mencemooh Rasulullah dengan kejam. Adapun faktor mengapa kaum Quraisy menentang dakwah Nabi, yang pertama yaitu mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Dan yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak mau percaya serta tidak mau menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Dan yang keempat, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang mengakar pada bangsa Arab. Dan yang kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Perubahan sikap kaum Quraisy setelah adanya dakwah Nabi Muhammad yaitu semula cinta berganti menjadi benci dan semula dekat berganti menjauh. Semula mempercayai atas kejujuran beliau kini berbalik mengejek dan mencemoohnya. Dan semula bersahabat dan berkerabat dekat berubah menjadi musuh utama. Ancaman dan teror dari kaum kafir Quraisy membuat Nabi semakin khawatir terhadap para pengikutnya. Untuk menghindari risiko tersebut, pada akhirnya Nabi memutuskan untuk berhijrah keluar kota Mekah seperti Habasyah, Taif, dan Yasrib atau Madinah. Tujuan dari hijrahnya yaitu untuk memperluas dakwah Islam. Pembentukan sistem sosial di Mekah. Sebelum Islam lahir, bangsa Arab dikenal sebagai orang-orang jahiliyah. Mereka hidup dalam tradisi atau akhlak yang buruk. Adapun tradisi bangsa Arab sebelum adanya Islam, yang pertama yaitu memandang rendah derajat manusia, membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir, dan memperjualbelikan perempuan. Yang kedua, suka meminum khamr. Yang ketiga, suka berjudi, mengundi nasib, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan. Dan yang keempat, menyembah berhala. Dan yang kelima, suka peperangan dan perselisihan. Selama dakwah di Mekah, Nabi Muhammad mengajarkan tentang tauhid, akhlak, dan Al-Quran. Ajaran tauhid merupakan ajaran dasar dari ajaran Islam. Ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad memberikan kebebasan kepada manusia dan menjadikan manusia sederajat antara yang satu dengan lainnya, seperti kaum yang kaya dan kaum yang miskin memiliki derajat yang sama. Oleh karena itu, orang-orang yang lemah yang mendapat tekanan dan ketidakadilan berbondong-bondong masuk Islam. Tentunya hal ini menyebabkan kaum kafir Quraisy semakin
meningkatkan penindasan dan intimidasi. Alasannya yaitu karena ajaran Nabi Muhammad membuat sebuah revolusi dan mengubah cara pandang masyarakat sehingga mengancam kekuasaan kaum Quraisy. Adapun pokok-pokok ajaran tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad sebagaimana tercermin pada surat Al-Fatihah, yaitu Allah adalah pencipta alam semesta yang sebenarnya. Allah telah memberikan nikmat, memberikan segala keperluan bagi semua makhluknya, khususnya kepada manusia, ditambah dengan petunjuk, bimbingan, agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah adalah Raja hari kemudian yang akan memperhitungkan segala amal perbuatan manusia di dunia ini. Allah adalah sesembahan yang sebenarnya dan yang satu-satunya. Hanya kepada Allah segala bentuk pengabdian ditujukan. Allah adalah penolong yang sebenarnya, dan oleh karena itu hanya kepadanya lah manusia meminta pertolongan. Dan Allah sebenarnya yang membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia dalam mengarungi kehidupan dunia yang penuh rintangan, tantangan, dan godaan. Sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman menerima apa yang saya sampaikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.